Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Selamat menjalankan ibadah puasa semeton ya bagi yang menjalankan. Jadi saya berkesimpulan ya, saya pribadi berkesimpulan sepertinya Bang Frat ini sekarang sudah mulai linglung gitu ya. Saya sebutnya linglung karena dalam statement yang disampaikan sekarang ini kemana-mana. Kemarin kan fokus ke pelaporan Densu ya. Tapi sekarang pelaporan Densu iya, terus dia still juga mafia migas dan kemudian pemilihan ketua DPR yang terlibat suap dan sebagainya. Karena kasus Agus kan sudah tenggelam begitu ya. Jadi menarik untuk kita reaksi sebetulnya gimana videonya. Ini dia. Hello Siapa yang guys. bikin Densu atas beralihnya donasi? Nah, Densu sekarang. LSM Hajar Oke. Indonesia Hukum Jamin Rakyat. Para tabas pembela kaum lemah, saya mau menunjukkan kisru surat pernyataan tanggung jawab mutlak penyaluran donasi Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Uang Agus 1,3 miliar dari Yayasan Nopi Peduli Kemanusiaan. Ternyata di samping mereka melakukan podcast terakhir dengan persetujuan untuk menyerahkan dana itu ke NTT, ada Pak Pahlawan Kesiangan yang berani menandatangani surat pernyataan yang akan bertanggung jawab untuk menggantikan uang tersebut. Jadi selama ini kami berkomunikasi dan dia mengatakan bahwa dia punya etikat baik dan seolah-olah yang ribet yang ngejelimet Novi, ternyata dia yang ngejelimet. Oke, saya bacakan sedikitnya. Surat pernyataan ini dibawa oleh Denny Sumargo ya. Dia menyatakan bahwa sebagai penggalang donasi Agus 1 memiliki tanggung jawab memastikan bahwa penyaluran donasi sebagaimana tujuan awal yaitu untuk penguatan Agus. Ya, diakui itu. Hingga surat dibuat, saudara Agus tidak lagi menunjukkan itikat kehendak tidak melanjutkan. Sampai beberapa hari sebelum mereka habiskan uang itu, mereka masih komunikasi sama saya. Denny Sumargo masih merasa seperti orang baik, ingin merayu membujuk Nopi untuk 50%, Agus untuk 50%. Ada rekamannya. Kemudian memastikan donasi dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat lain ya. Dia tidak pernah berkoordinasi dengan Agus. Maka selaku penggalang dana ia menyalurkan kepada penerima manfaat. Jadi ini hak veto kekuasaan. Ini melanggar hukum yang dilakukan oleh Denny Sumargo. Dia akan menanggung segala konsekuensi hukum finansial akibat penyaluran dana ya, tersebut berdasarkan pembinaan rekomendasi polemik donasi. Dia mengaku berdasarkan pembinaan tidak menemui titik. Enggak. Menteri Sosial ditinggalin dan temu para pihak dihadiri oleh simultan. Mereka bikin podcast sendiri ya. Nopi, Gary, Pablo, Densu. Sebagai perwakilan kuasa hukum donatur, mereka gugat-gugatan dan nyambut-nyambutan, kemudian cubit-cubitan, kemudian Agus dihabisin gigit jari. Maka dia penyelenggara merasa sebagai penyelenggara yang mengumpulkan uangnya, katanya Densu. Ya, dia memberikan korban erupsi Gunung Lewotobi NTT. Jika ada gugatan perdata, pihak lain dirinya Yayasan Peduli bertanggung jawab menyediakan biaya penanganan hukum. Pahlawan nih. Gila Denny Sumargo. Hebat banget ya lu Den, lu bisa ngatur segala macam dengan pernyataan seperti ini. Jika donatur tidak berkenan, akan mengganti dia. Gila hebat. Jika peradilan perdata langsung oleh Agus memutuskan untuk Agus yang berwenang tetap. Jika pelaporan pidana menimbulkan kuatnya penggelapan, yang akan menggantikan uang penggelapan, dia akan mengganti. Ini uang hanya digantikan aja, harus masuk, ditangkap, di penjara. Jika kemudian di hari tersebut dibuat tentang saudara Agus membutuhkan pengobatan, dia kalau Agus mau berobat dipanggil ke dia. Udah nggak ada komunikasi Den, udah nggak ada, udah hilang semua. Nggak ada komunikasi ya. Oke, ini tanda tangan Gary dan Denny Sumargo. Ya, udah mau melaporkan Farhad Abbas gara-gara membocorkan rahasia. Silakan laporin ya, laporin. Kita pengacara Agus dan mengejar siapa yang mengambil uang Agus. Kemudian, nah ini ada satu lagi surat ya. Satu surat itu akan membahas tentang Gary, ketua yayasan. Ketua yayasan itu sudah dianggap tidak salah prosedur menyebarkan uang 1,3 miliar tersebut, tidak mewakili ketika digugat perdata, bisa membahayakan yayasan ya, ini hasil yayasan, dan dicopot. Ketua yayasan Gary diberhentikan. Nah, diganti sama Tantowi
Nur Zulkarnain, wakil ketua umum, naik jadi ketua umum. Oke Jerry, kamu bersiap saja ya. Apa yang kamu lakukan bersama Denny Sumargo itu ada konsekuensi hukumnya dan kita lagi proses pidana. Kita kaget uang itu dihabis-habiskan dengan gaya supernya Denny Sumargo, dan anehnya Nopi tidak menyetujui, tidak ada tanda tangannya, hanya Dieri dan Densu. Jadi guys, teman-teman, uang itu yang habis, yang jadi membuat Agus sedih adalah Denny Sumargo, Gary, dan Pablo. Terima kasih para tabas pembela kaum lemah. Semangat, hajar! Gitu ya. Karena sekarang satupun cuitan ya, tidak ada satupun yang digubris itu ya, digubris oleh baik dari Bang Densu maupun Gary begitu ya. Karena apalagi Gary sekarang sibuk dengan pelaporan ke Nopi begitu ya. Apapun yang statement yang disampaikan kemarin, ada pengacara yang mencoba-coba statement tapi tidak digubris begitu ya. Jengkel juga mungkin ya. Jadi teriak-teriak lagi, berharap ya diladeni, tapi tidak juga gitu ya. Ya buat viral lagi, ternyata tidak. Pernyataan yang kedua sebetulnya sekarang dia senggol-senggol nih tentang mafia migas begitu ya. Mungkin dia lagi lempar jala mana yang lebih viral, nanti akan terus digenjot mungkin. Ini dia. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Salut dengan Kejaksaan Agung, khususnya Jampitsus, ya Bapak Kejaksaan Agung juga, Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, dan Bang Febri. Hebat-hebat. Kalau nggak ada dukungan dari Presiden, kalian nggak mungkin berani menangkap korupsi Oplos Pertamina. Ini luar biasa. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak mafia migas di kakak lagi ya, di penjara dua-dua. Luar biasa. Ini kelewatan nih. Kalau premium dinaikin jadi Pertalite, dan Pertalite dinaikin jadi Pertamax. Wah, itu luar biasa. 5 tahun korupsi ribuan triliun. Hukum mati. Dulu waktu tulis skripsi ya, oplos minyak solar dan minyak tanah jadi bahan bakar kapal, mesin industri. Luar biasa. Ketika negara dalam keadaan tidak baik-baik saja, ekonomi bisa dituntut hukuman mati dan hukum hukuman mati. Tanggapan saya, ini luar biasa sekali, ini kejahatan gitu. Karena minyak itu adalah kebutuhan pokok nomor 1. Tanpa minyak nggak ada makanan, tanpa minyak nggak akan ada transportasi. Sedangkan kita wajib, tidak bisa ada pembanding, semua dikuasai Pertamina, kecuali beberapa SPBU yang dari monopoli ya. Dan itu sepi karena Pertamina dianggap terpercaya dan luar biasa sekali. Ya, negara, rakyat itu percaya pada negara. Tapi ketika ini terjadi, ya menurut saya bertanggung jawab adalah siapa yang mengangkat direksi Pertamina, adalah Menteri BUMN. Hampir beberapa perkara yang kita cermati, tapi Menteri BUMN tetap bertahan, nggak tahu yang baik yang mana. Saran saya agar Pak Prabowo merotasi Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk diganti. Ya, kita jangan lagi menyalahkan oknum, tapi harus mundur menjadi Menteri BUMN. Cari yang terbaik, kalau perlu cari yang dari TNI, aku setuju lah. Kemudian ini teman-teman masih mengatakan pertama oplosan. Kalau menurut saya ganti nama ya, bukan oplosan. Nggak ada waktu lagi untuk oplos. Ya karena bener tuh, kalau premium naik jadi Pertalite naik jadi Pertamax. Jadi kita beli Pertamax itu sebenarnya harusnya Pertalite ya. Kira-kira seperti itu. Perlu menjadi sorotan, dan dengan tertangkapnya ini menurut saya layak Pak Prabowo jadi presiden 2029 lagi. Agak serius nih Pak Presiden untuk membongkar mafia minyak. Sangat menggiurkan. Kalau uangnya dibagi 2 aja bisa jadi presiden seumur hidup, bisa seenaknya merubah undang-undang kalau bisa dibeli.
Tapi saya yakin tidaklah di masa pemerintahan ini, saya rasa lurus-lurus saja. Walaupun sempat dugaan atau pengakuan dari Pak Presiden dia dibantu oleh Pak Jokowi dan adanya kisruh internal kacang lupa kulit Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, itu namanya politik. Nah itu sebetulnya waktu membahas mafia migas. Yang menarik juga dari Bang Farhad kita temukan juga bahwa ada salah satu ya ketua DPD RI yang katanya ada main suap menyuap begitu ya. Ini dia. Terkait adanya seorang tenaga ahli yang gagal diangkat, kemudian dia mau menjadi whistleblower, melaporkan sejumlah anggota DPD atau satu oknum yang menerima uang suap pemilihan ketua anggota DPD, wakil DPD maupun MPR di DPD RI. Farhad Abbas, pembela kaum lemah, mengomentari bahwa nggak pernah ada ya di Indonesia yang bayar-bayar ini yang ditangkap ini merupakan kos politik, kos demokrasi. Yang namanya pimpinan itu ya pasti ada begitu. Itu adalah budaya dari nenek moyang kita dulu. Tinggal siapa yang pintar, siapa yang hebat. Yang menariknya si Irfan ini berani, tapi dia masih menggunakan lobby-lobby politik dengan menelpon sejumlah politisi senior. Bahkan dia rekam guys, dia rekam gitu. Dan sangat saya sayangkan ya, rekaman itu beredar rekamannya gitu. Dan rekaman ini bukan menyangkut hanya pidana ITE, bisa saja dia melaporkan, tapi setahu saya dalam pendidikan KPK itu rekaman pembicaraan apabila ada mencegah atau melarang atau mengancam itu bisa kena ke perintangan penyidikan kalau perkara ini jalan gitu. Makanya ini adalah satu hal yang saya anggap musibah bagi siapa saja yang menelpon atau berkomunikasi dengan Irfan ini gitu. Nggak boleh disebut antara kakak dan adik, tapi dia adalah pelapor yang saat ini sedang melaporkan orang tertentu. Dan menurut saya ini agak sulit gitu karena pembuktiannya bukan tertangkap tangan gitu. Ya silakan saja kalau KPK menyidik, tapi kalau saya lihat ini Irfan ini hanya ingin memainkan dengan cara-cara yang blunder, berdasarkan asumsi saja gitu. Kemudian mengait-ngaitkan dengan senior-senior politikus dari Sulawesi Tengah. Kebetulan saya juga pernah berasal dari Sulawesi Tengah. Saya walaupun tidak mengenal dekat dengan mereka, tapi ada positif, ada negatifnya juga gitu. Dan kalau di kalangan orang politik, ya kayak KPK kan produk politik juga, produk daripada Dewan. Apakah KPK berani untuk mengobok-obok lembaga Dewan Perwakilan Daerah, khususnya pemilihan ketua? Kita contoh bahwa ketua KPK aja dipilih dengan cara-cara begitu, cara demokratis, ya, tapi tidak dapat dibuktikan dengan cara-cara uang atau seperti DPD. Ini agak sulit pembuktiannya. Apakah ini adalah bagian daripada komitmen daripada Pak Prabowo untuk memberantas atau mengungkap tuntas? Gampang kalau mengungkap tuntas, apalagi ada bukti transfer dan sebagainya. Tapi untuk pemilihan secara massal itu saya masih meragukan itu. Dan sindiran-sindiran itu jangan dikait-kaitkan dengan wakil ketua MPR maupun dengan ketua DPD atau anggota-anggota lain. Kalau bisa dibuktikan, kalau tidak berdasarkan asumsi, itu agak sulit gitu. Dan Irfan terancam untuk dilaporkan oleh mereka sebagai laporan palsu 220 maupun 317. Kalau menuduh orang korupsi, ancamannya hukumannya 4 tahun penjara. Nah, kemudian Irfan memiliki motivasi karena merekam pembicaraan. Yang merekam pembicaraan pasti Irfan, bukan Pak. Contoh berbicara dengan mantan anggota DPR dari Nasdem, Pak Ahmad Ali. Nggak mungkin Pak Ahmad Ali menyebarkan rekaman itu. Tapi Pak Ahmad Ali itu terjebak karena biar bagaimanapun ya itu ada satu proses ingin perkara ini jangan lanjut, jangan menyindir atau menyinggung satu orang tertentu, silahkan yang lain nggak apa-apa. Nah, tapi menurut saya kalau memang Irfan pernah menipu Pak Ahmad Ali, laporkan aja, laporkan dia persoalan yang lain gitu. Ya kita untuk KPK ini saya nggak bisa banyak komentar. Ya kalau KPK serius pasti bisa terbongkar semuanya. Tapi menurut saya jarang KPK membongkar kasus-kasus seperti itu. Kendalanya di barang bukti maupun saksi. Karena tidak OTT. Kalaupun dikorbankan hanya 1-2 orang aja, mungkin yang ada bukti seperti
salah satu anggota DPD yang disebutkan oleh Irfan tadi. Jadi oleh Irfan serius bubar, jangan dipisah-pisahkan ini enggak. Tapi kalau kamu nggak punya, kamu minta maaf Irfan, kamu minta maaf, ya kamu jangan berani geser-geser seperti ini, blunder loh. Gitu. Apalagi merekam kemudian kalian sebarkan. Saya lihat Pak Ahmad Ali itu tidak ada kaitannya di situ, tapi dia terjebak dengan rekaman itu. Air matamu hanya bentuk untuk meyakinkan bahwa kamu orang yang dikasihani dan ingin berjuang. Sangat nggak enak, masa mau mencari uang dengan cara-cara seperti itu. S2 kan bisa dengan cara yang lain. Oke, semangat terus. Saya Farhad Abbas. Kita lihat saja episode berikutnya. Saya belum terlalu memberi komentar yang tegas dan keras. Saya masih memantau gitu. Oke, salam hajar. Hukum jamin rakyat. Farhad Abbas membela kaum lemah. Nah itu ya pernyataan dari Bang Farhad begitu. Tapi sebenarnya sih apa yang dibicarakan sekarang ini kayaknya sih publik sudah tidak respect lagi, tidak percaya, sulit percaya begitu ya, bukan tidak mau, tapi sulit percaya. Karena begitu banyak juga contoh kemarin di Agustus saja, begitu banyak janji-janji yang satu pun sampai saat ini tidak ada yang sudah ditepati begitu ya. Contoh kecil saja, 2 kali apa 3 kali Agus akan dibawa ke Singapura untuk berobat begitu ya, tapi sampai sekarang ini tidak ada kejelasan itu kapan begitu. Ada juga sumbangan katanya kemarin yang dibayar setengah, mau dibayar setengahnya lagi berikutnya, sampai sekarang juga belum terjadi begitu. Sehingga kasus kemarin itu sampai berbulan-bulan dan sampai sekarang ini, tapi sekarang sudah mulai redup dengan begitu banyak sekarang kasus-kasus baru yang terungkap terutama di bidang korupsi. Begitu ya. Jadi segitu sebentar videonya ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.